Bab 1434. Pemahaman terkuat. Erikin adalah kultivasi fase distraksi, jadi dasar penilaian leluhur adalah sumber energi. Deani Liu pernah menyampaikan, saat menerobos fase distraksi, jumlah sumber energi yang diperoleh dengan pergerakan langit akan menentukan kemana kultivator dapat melangkah di masa depan. Hasil penilaian ini, cahaya keemasan menjulang ke langit. Nama asli Erikin setidaknya memiliki 10 lebih sumber energi. Penilaian kedua, yaitu kontrol kultivator terhadap sumber energi. Erikin bisa mendapatkan evaluasi tertinggi. Ini membuktikan bahwa dia setidaknya memiliki 2 jenis sumber energi, dan telah mencapai tingkat kemahiran. Bocah ini di usianya yang masih muda, tidak hanya memiliki sumber energi yang jumlahnya begitu banyak, tetapi juga telah mencapai setidaknya 2 jenis kemahiran. Ini adalah jenius yang sangat hebat, keberuntungan besar keluarga Qin, sayangnya dia tidak sengaja menerobos masuk. Orang tua itu sangat tertekan, sehingga dia ingin memutar waktu dan memulai lagi. Posisi Erikin tidak menguntungkan harusnya, dia tidak mendapatkan bantuan apapun saat penilaian, dan dia datang untuk ikut dalam penilaian tanpa persiapan apapun. Tes pertama dan kedua masih sederhana, yaitu fondasi masa lalu dan pencapaian masa kini. Tapi ujian ketiga adalah masa depan. Ini adalah hal terpenting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Keluarga Qin peduli dengan jenius, juga berharap ketika jenius tumbuh besar, dia bisa melindungi keluarga Qin dari angin dan hujan, serta menjadi raja dari keluarga Qin. Jika anak ini sudah dipersiapkan sebelumnya, saat akan tampil di tes ketiga, meski hanya akan ada cahaya ungu atau cahaya keemasan yang lemah. Ini akan menjadi jenius yang sedang naik daun dari keluarga Qin, sekarang takutnya sudah tidak bisa lagi. Orang tua itu sangat menyalahkan dirinya. Seorang kultivator dari keluarga Qin hanya dapat dinilai sekali dalam tahap besar. Jika Erikin ketinggalan kelas sedikit pun karena ini, dia merasa berhutang. Tapi sekarang sudah terlambat untuk berhenti. Jika Erikin memiliki evaluasi tertinggi dalam 2 aspek pertama, tetapi mendapatkan hasil terendah di tingkat terakhir, ini akan menurunkan hasil penilaian akhir Erikin, dan itu juga berarti bahwa dirinya telah menunda perkembangan seorang jenius. Tapi siapa yang tahu, masalahnya akan begitu, kebetulan 2 orang dengan nama yang sama datang ke sini bersama-sama. Dan Erikin memiliki bakat yang begitu kuat. Di ruangan yang penuh dengan pola susunan, Erikin dan Obed Qin lulus ujian dan bangkit satu demi satu. Erikin merasa tes ini cukup sederhana, yaitu berkomunikasi dengan sumber energi bola roh yang ada di dalam ruangan. Dia tidak tahu hasil tesnya, tetapi hanya mencoba yang terbaik untuk menarik bola roh yang bisa dia lihat ke arahnya, mencapai batas yang bisa dia kendalikan. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Ketika keduanya memasuki ruangan terakhir, Obed Qin benar-benar yakin. Tadi ketika keduanya mengendalikan sumber energi, dirinya diam-diam melihat. Di depan Erikin, ada lebih dari puluhan sumber energi bola roh yang mengambang, dan beberapa di antaranya dekat dengan energi roh surgawi Erikin. Ini menunjukkan bahwa Erikin saat ini memiliki setidaknya selusin sumber energi, tidak banyak bicara, dan memiliki pemahaman yang mendalam. Jika dibandingkan dengan pengendalian sumber energi pihak lawan, dia benar-benar payah. Sumber energi, sumber angin andalannya, tidak ditarik 1 meter pun darinya. Saat mereka berbicara, di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, mereka tiba di ruangan aneh terakhir. Dikatakan aneh, karena di ruangan besar ini, terdapat patung naga raksasa yang berdiri di 9 arah, dengan 9 kepala menghadap ke langit, dan di tengah, ada sebuah alas sembahyang. Duduklah di atas alas sembahyang, dan coba gunakan jurus terkuat, kata lelaki tua itu. Duduk di alas sembahyang dan mengeluarkan jurus, menghadapi siapa? Menghadapi patung ini. Aku tahu ini.
Obedkin berkata, penilaian terakhir adalah untuk menilai pemahaman tentang batasanku sendiri. Batasku sendiri. Erikkin bertanya. Ya, sederhananya, saat kita duduk di atas alas sembahyang, kita akan memasuki ruang khusus. Di dalamnya semua pemahaman dari pukulan terkuat kita akan muncul. Naga berkepala 9 ini dapat merasakannya dan menilai bakat masa depan kita. Kata Obedkin. Membayangkan pukulan terkuat, apa pukulan terkuat yang bisa dirinya lakukan? Erikkin sambil berpikir. Masih seperti tadi, aku akan duluan. Obedkin sedikit tidak bisa menunggu, dia memutuskan untuk mengikuti ujian setengah tahun yang lalu, jadi dalam setengah tahun terakhir, ayahnya sudah memberinya ilmu sihir yang terbaik. Meski baru mempelajari jurus pertama, tapi di sini, dirinya bisa menggunakan jurus terakhir di dunia khayalan. Saat Obedkin duduk bersila dan memejamkan mata, Reiki di seluruh tubuhnya menyebar. Di antara naga berkepala 9 yang mengelilinginya, 2 kepalanya tiba-tiba bergerak, dan 2 batu kristal naga bening menyembur keluar dari tubuhnya, memuntahkan sepasang manik-manik cahaya. Obedkin membuka matanya, melihat pemandangan ini, sambil tersenyum, terlihat cukup puas. Jika bisa mencapai tingkat terkuat, seharusnya ada 9 cahaya manik-manik yang dimuntahkan, tapi dengan kemampuanku, ini juga sudah memuaskan. Obedkin berdiri dan berjalan keluar. Saudara Qin, kamu tidak perlu gugup, di pukulan terkuat ini, ada 3 kesempatan. Kamu dapat mencoba 3 cara berbeda, leluhur akan memilih hasil terbaikmu. Erikkin juga berjalan maju, dan duduk bersila di atas alas sembahyang. Setelah itu, dia hanya merasakan sekuntum bunga di depannya. Dia datang ke sebuah dunia putih yang luas dan samar-samar. Di dunia ini, dia merasakan basis kultivasinya tidak terbatas, dan Reiki di sekitarnya juga tidak terbatas. Ternyata begitu, di dalam dunia ini, aku bisa menggunakan apa yang menurutku jurus paling kuat, tanpa mengkhawatirkan masalah kultivasi atau pernafasan. Erikkin tiba-tiba merasa bahwa ruang ilusi yang diciptakan oleh leluhur ini sangat luar biasa. Obedkin sebelumnya berkata, untuk menguji jurus terkuat dari dirinya, tetapi menurut Erikkin, itu seharusnya adalah pemahamannya tentang batasan dirinya. Kala begitu, mana yang harus dirinya coba? Erikkin berpikir. Jika berbicara tentang metode yang sangat dia kuasai, seperti jurus telapak kaisar, tubuh api balrog, cakar naga hijau atau badai niat pedang, semua sangat kuat. Harus dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Tetapi bahkan melalui imajinasi, juga membutuhkan pemahaman dirinya sebagai dasar. Kalau dipikir-pikir, ada 2 jurus yang paling cocok. Di dalam ruang Master Abadi Rui pernah bergabung dengannya, menggunakan jurus telapak kaisar dan jurus 13 tebasan berlatih hingga titil terekstrim. Itu dia. 3 kesempatan, Erikkin tidak ragu-ragu, mengambil keputusan dan menghunus pedang Qingtong. Di tengah alisnya, 9 bintang bersinar, dan energi abadi langsung memenuhi tubuh Erikkin. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-13. Erikkin menanamkan energi abadi ke dalam pedang Qingtong, dan tiba-tiba dia merasakan kekuatan tak berujung dari dunia luar mengalir ke tubuhnya, terus meningkatkan kekuatan dari tekniknya. Ternyata begitu. Hati Erikkin diam-diam tergerak. Meskipun kekuatannya tidak terbatas, tapi arah dan kekuatan aliran Reiki, setiap bagian dari kerohanian yang dibebaskan, dan pemahaman tentang sumber energi, mengharuskan Erikkin untuk menggunakan seluruh kemampuannya saat ini, agar dapat membangunnya hingga sempurna. Sama seperti gambar menara 1000 lantai, kamu mungkin tidak dapat membangunnya, tetapi apa yang kamu tulis dan gambar, mewakili pemahamanmu tentang cara membangunnya. Untungnya, dirinya secara pribadi merasakan nafas Master Abadi Rui dan berkomunikasi dengan dunia. Ini tidak akan menyulitkan Erikkin.
Erikin perlahan menutup matanya, mencoba yang terbaik untuk mengingat setiap langkah dari Master Abadi Rui, berusaha untuk konsisten. Dalam sekejap mata, di dunia putih yang luas dan samar-samar ini, serangkaian bayangan pendekar pedang berbaju putih muncul di belakang Erikin. Mereka melintasi langit dan bumi, penuh dengan kekosongan. Bersambung.